Halo adik-adik, apa kabar semua yang di rumah? Wah, bagaimana mereka di rumah ya? Wah, pastinya baik sekali kan? Ya, puji Tuhan. Lauserina hari ini apa kabar? Serina baik sekali. Sandrian di mana? Wah, sama Laus Andrian juga baik. Waduh, Lause, sudah lama sekali kita tidak ketemu sama mereka yang di rumah. Iya betul, kangen sekali sama anak-anak Wah, semua. adik-adik, coba Lause tanya ya, udah berapa lama sih kita nggak ibadah di gereja? Ada yang tahu sudah? Ada yang tahu sudah berapa ya? lama? Coba kalau nggak tahu kita hitung bareng-bareng. Oke, Lause. Dari bulan berapa kita nggak bisa ibadah di gereja? Kita mulai dari bulan Maret, April, ada bulan Mei, Juni. Berarti sekarang sudah, iya, nggak usah, berarti sudah 4 bulan 4 bulan. kita nggak ibadah di gereja. Waduh. Lause kangen sekali sama anak-anak semua. Sama, Los Andrian juga kangen. Yang di rumah kangen nggak sama kita? Kangen nggak? Yang di rumah kangen nggak di gereja? Coba kita dengar. Kangen nggak? Kurang dengar, kurang kencang. Kangen nggak lagi? Oh, kangen katanya. Waduh. Nggak usah kalau kangen. Kalau gitu kita masih ingat nggak sih sama anak-anak? Masih nggak? Masih dong, ingat? Lause. Coba siapa-siapa? Coba kita Halo sapa. Matthew. Oke, kita sapa lagi yang di rumah. Ada Samuel. Oh iya, ada Samuel, ada Rexi. Aduh, ada Rexi, ada Regina, Ada juga Rebecca, ada Vio, Vivi, ada Farel, siapa lagi Rose? Abi. Abi, Dea. Wah, pokoknya semua banyak deh. Lose berharap semua di rumah tetap sehat, tetap kuat, dan juga tetap saat ini kita boleh memuji Tuhan sama-sama. Betul, Lause. Nah, Lose, ngomong-ngomong kan tadi kita hitung-hitung ada 4 bulan kita nggak ibadah. Itu kenapa kita 4 bulan nggak ibadah? Juga kenapa kita selama ini sekolah juga dari rumah? Kenapa, Nah, Lose? Lause Andrian, Iya. selama 4 bulan ini kita di rumah Karena ada virus corona. oh iya ya, ada Jadi kita di rumah bersama dengan keluarga kita. Lose, ada virus corona. Menakutkan kan? Iya, Bisa kejangkit, aduh bisa mati juga. Iya, Lause. Berarti kalau begitu Tuhan nggak sayang dong sama kita. Kan ada virus. Enggak, Lause, Tuhan itu sayang. sama Masih sayang? kita. Iya. Masih? Iya. Hmm, Tuhan kan sayang sama semua. iya deh. Berarti di rumah juga kita bareng-bareng keluarga kan? Betul, Lause. Berarti Tuhan bukan cuma juga sayang kita, tapi Dia sayang semua ya. Iya, Lause, Papa biasanya kerja pulangnya malam, Lause. Sekarang Papa dari pagi sampai malam. ada di rumah ya. Oke, Tuhan sayang semua. Puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan sayang kita semua, sehingga kita walaupun masih ada virus corona, tapi kita masih sehat, masih kuat, dan terlebih hari ini bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Yuk, kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan menaikkan pujian, bersyukur karena Tuhan sayang kita. Yesus sayang semua. Pakai gerakan ya yang di rumah. Yuk, tepuk tangan. Siap-siap gerakannya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa Lose? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi dengan semangat, masih berdiri. Dia sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Ya, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi yuk, sayang siapa? Sekali lagi ya, kita mulai dari refresh saja. Sayang papa, sayang mama, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Lose, wow, senang ya.
Sayangnya kita sayang gaul ya. Iya. Sayangnya sarang Sayang. heo ya. Sayangnya Korea. Nah, Lause, kalau Tuhan sayang kita, hidup kita enak nggak? Enak ya. Sekalipun hari ini susah, tapi karena kita tahu Tuhan sayang sama kita, Dia pasti jaga kita. Nah, adik-adik masih dengan sikap berdiri, Lause mau pimpin berdoa ya. Yuk, sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Yuk, lipat tangan, tutup mata, nggak usah ribut kiri kanan. Yuk, Lause belum memulai kalau semua belum tutup mata. Yuk kita tutup mata bareng-bareng, lipat tangan, kita mau serius berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami bersyukur juga kalau Tuhan baik. Sekalipun hari ini Tuhan, kami mungkin lagi sulit, susah, takut karena ada virus corona. Tapi kami percaya dan kami tahu Tuhan sayang anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Bahkan bersyukur juga Tuhan kalau hari ini kami boleh mengadakan ibadah sekalipun harus melalui online di YouTube. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga. Bahkan Tuhan juga memberkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak katakan amin. Oke deh anak-anak sekalian, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yusuf. Nah, sebelumnya kita akan angkat Kita akan pujian. angkat pujian. Firman Tuhan Tuhan ada di mana? Ada di hatiku, di di langkah, langkahku, dan di hidupku. Supaya berbuah. Oke, siap? Masih segera berdiri ya? Kita mau bilang firman Tuhan tuh harus ada di semua kita. Supaya walaupun di rumah kita boleh berbuah, jadi anak yang baik bagi Tuhan dan orang tua. Siap-siap ya, bangkit berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Lause, kita berbuahnya dari paling kecil ya. Karena kita pelan-pelan untuk belajar mengerti firman. Ya, benar. Sekali lagi. Dari awal ya, jadi kita buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh, sirami jiwa. Dari paling kecil, berbuah. Paling gede, berbuah. Firman Tuhan, sekali lagi dengan semangat. Firman Tuhan ada di benar. Ada di langkahku, Ada dan terus bertumbuh, sirami supaya berbuah. Oke, sekarang Lause minta adik-adik boleh duduk, boleh mempersiapkan hati dan juga telinga untuk masuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jangan kemana-mana ya, tetap di depan kamera ya. Oke? Yuk, mari kita panggil Lause Yusuf. Oke, Lause Yusuf. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah,
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Halo anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Lose akan pimpin kita untuk berdoa. Mari semuanya kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur betapa cintamu kepada kami. Engkau merawat, menjaga kami di tengah kondisi yang sulit sekalipun, Engkau selalu ada bersama kami. Berkati sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk bertumbuh bersama-sama di keluarga GKI Pangkal Pinang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini Lose mau bercerita tentang satu hal, bagaimana kita belajar dari 10 orang kusta. Bagaimana kita harus belajar dan memetik satu pelajaran dari kisah 10 orang kusta. Nah, yang pertama bagaimana? Anak-anak pasti pernah dalam keadaan seperti ini. Bagaimana kalau kita dikucilkan? Pasti perasaan kita sedih. Kenapa kita sedih? Bayangkan nih, seperti gambar yang ada di samping. Anaknya sendirian dan teman-temannya pada ngomongin dia atau menjauhin dia. Pasti hatinya sedih. Apalagi kalau kita lihat seperti gambar berikutnya. Dia sedang dalam keadaan sakit. Dikucilin saja dalam tubuh yang sehat, kita sedih. Apalagi kalau dalam keadaan seperti gambar ini. Dia sakit, tapi teman-temannya gak mau main sama dia. Pasti rasanya pingin nangis, pingin teriak, "Tuhan, kenapa mereka tidak mau berteman sama aku?" Peristiwa yang sama terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ada sekelompok orang yang punya penyakit kusta. Dan mereka juga sama. Mereka dikucilkan karena pada saat itu penyakit kusta dianggap hukuman dari Tuhan. Nah, bagaimana kisahnya? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari 10 orang kusta ini? Yang pertama adalah bagaimana kita percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke Yerusalem, berjalanlah mereka melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta, berdiri agak jauh sambil memanggil Tuhan dan berkata, "Tuhan, Guru, tolong kami, kasihanilah kami." Tuhan Yesus kemudian memandang mereka dan kemudian berkata, "Pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada mereka." Zaman dulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang yang sakit kusta ini sembuh atau tidak. Kalau imam sudah bilang sembuh, mereka bisa kembali
bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Tapi kalau imam berkata ini masih belum sembuh, mereka tetap dikucilkan. Jadi mereka sangat ingin sekali memberi diri kepada imam untuk perlihatkan diri kalau mereka udah sembuh atau belum. Jadi anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, mereka kemudian pergi untuk kepada imam, untuk datang kepada imam. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintah yang Yesus katakan tadi. Lalu di tengah-tengah perjalanan, ketika mereka cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah untuk memperlihatkan dirinya kepada imam, dan tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit kusta di tubuh mereka semuanya hilang. Wah, mereka senang sekali. Mereka bersuka cita. Yang dulunya mereka sakit kusta, mereka yang dulunya dikucilkan, dan kemudian mereka melihat tubuhnya sudah sembuh dari sakit kusta, mereka bersuka cita. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Mereka bersuka cita, bergembira. Tapi masalahnya, tidak ada yang datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Nah, contohnya apa? Anak-anak sekarang di tengah kondisi yang sekarang ini COVID-19, banyak peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Tidak boleh pergi ke tempat-tempat keramaian kalau tidak menggunakan masker. Sering harus menggunakan sabun untuk mencuci tangan. Kemudian kita jaga jarak aman, makan makanan yang bergizi, dan juga rajin berolahraga. Tuhan juga pakai pemerintah yang ada untuk mengasihi kita, supaya kita bisa menjadi masyarakat yang tertib, yang good, yang taat sama hukum, supaya keadaan kita juga menjadi orang-orang dan masyarakat yang good, tidak terkena penyakit. Nah, bagaimana nih kalau pelajaran pertama, ketika orang kusta itu percaya dan taat kepada Tuhan atas perintah Tuhan, kita juga harus demikian tuh. Kita juga taat kalau dilarang untuk pergi tempat-tempat keramaian, kita harus taat. Kalau kita harus rajin cuci tangan, kita juga harus lakukan itu. Tapi masalahnya, kita mau nggak taat kepada Tuhan? Atau justru seperti kebanyakan orang sekarang ini, takut dengan penyakit COVID-19 tapi tidak takut kepada Tuhan? Ayo, ingat, kita justru harus lebih taat kepada Tuhan supaya kita bisa mentaati perintah-perintah dari pemerintah yang ada. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah 10 orang kusta. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari pelajaran 10 orang kusta ini? Yaitu kita belajar berterima kasih. Apalagi kita di masyarakat Indonesia harus tahu tata krama berterima kasih. Papa dan mama ajarkan dari kecil, kalau kita dapat sesuatu dari orang, apakah dari kakek atau nenek, kita selalu diajarkan sama papa dan mama untuk, ayo bilang dulu apa? Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Itu sudah jadi budaya kita. Apalagi kalau kita yang sudah lama punya penyakit, sudah lama merindukan ingin sembuh, dan kemudian disembuhkan, pasti kita bersuka cita yang lebih besar. Karena kenapa? Karena sudah selama ini kita ingin sembuh, dan ketika Tuhan sembuhkan, kita harus berterima kasih kepada siapa? Kepada yang telah menyembuhkan kita. Tapi berbeda di dalam kisah 10 orang kusta ini. Kita lihat sama-sama di dalam gambar di samping. 9 orang yang sudah sembuh kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang datang dan ingat siapa yang telah menyembuhkannya. Yaitu siapa tadi? Tuhan. Bayangkan anak-anak, ada berapa? Ada 10 orang kusta. Tetapi yang 9 tidak ingat.
9 tidak datang kepada Tuhan untuk berterima kasih. Hanya satu. Seorang itu pergi, kemudian datang kepada Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang itu adalah orang Samaria, yang di dalam masyarakat Israel, orang Samaria dianggap orang yang buangan. Tetapi justru mereka datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa anak-anak, bahwa kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita. Bukan hanya karena kita telah sembuh, tetapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Kalau tidak Tuhan sembuhkan, kita pasti belum sembuh dari sakit penyakit kita. Sama, ada orang yang punya sakit COVID-19, ada yang kemudian sembuh dari sakit penyakit ini, dan mereka bersuka cita, bahkan berterima kasih, memeluk tenaga medis, memeluk dokternya, dan katakan, terima kasih ya Pak Dokter, aku sudah sembuh dari COVID-19. Apalagi kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepadanya karena Dia begitu mengasihi kita. Tuhan memakai dokter, Tuhan memakai obat-obatan antibodi dalam tubuh kita sehingga kita bisa melawan virus ini. Kalau Tuhan tidak gerakkan itu semua, maka kita tidak bisa sembuh. Jadi alasan kita untuk datang berterima kasih satu, karena hanya kepada Tuhan seluruh hidup kita dan jiwa kita, karena Dialah pusat kehidupan setiap kita yang ada hari ini. Anak-anak semua, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada satu orang yang datang kepadanya, di manakah yang 9 orang tadi? Tuhan Yesus berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa sekali. Anak-anak semua, terkadang kita itu taat hanya karena kita ingin keinginan kita itu tercapai. Aku taat pergi ke ibadah, taat datang kepada Tuhan, taat melakukan ini dan itu. Kadang-kadang karena kita supaya keinginan kita dipenuhi, tapi bukan karena kita ingin datang menyembah Tuhan. Seharusnya seperti satu orang tadi, dia datang karena dia tahu, dia mengucap syukur karena hidupnya telah kembali, karena hidupnya dan jiwanya telah diselamatkan. Orang lebih takut kepada COVID-19 daripada Tuhan. Dan mari kita belajar seperti orang Samaria yang datang memuji Tuhan, karena orang Samaria telah diubahkan hati dan jiwanya telah diselamatkan. Mari anak-anak, pelajaran kita semua. Sebelum mengakhiri dalam cerita hari ini, Lose punya satu ayat firman Tuhan yang kita harus hafal. Terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anak-anak nanti bisa menghafalkannya di rumah, kemudian memvideo dan mengirimkannya kepada Lose Andrian, supaya Lose Andrian nanti bisa lihat satu anak yang hari ini mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan God. Jadi anak-anak semua, pelajaran pertama dari 10 orang kusta ini, kita taat dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ingat, kita harus senantiasa mengucap syukur dengan hati kita yang berterima kasih kepadanya. Anak-anak semua juga demikian. Kalau orang tua ajar supaya kita bisa berterima kasih, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dari pelajaran 10 orang kusta ini, Engkau inginkan supaya kami bisa belajar percaya dan taat kepadamu. Bukan semata-mata karena ingin sembuh saja dari sakit penyakit kami,
bukan semata-mata supaya hidup kami diubahkan dan menjadi baik, tetapi kami bersyukur karena Engkau telah melahirkan kami kembali, sehingga kami bisa melihat dan menikmati cara pandang yang baru bersama dengan Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu semua di GKY Pangkal Pinang. Biarkanlah kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan berterima kasih atas semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, nah tadi kita bersyukur ya, kita sudah mendengarkan cerita dari Rasul Yusuf. Tentang apa sih? Tentang 10 orang kusta. Nah adik-adik, nanti kita akan ketemu lagi sama lose-lose itu 2 minggu dari sekarang. Nah, jadi kalau begitu, minggu depan nggak ada ibadah dong lose. Tetap ada ibadah. Kita beribadah seperti biasanya di YouTube channelnya GKY Citra Garden. Nanti 2 minggu setelah itu, kita akan bareng-bareng ketemu dengan Lose Andrian, Lose Yusuf dan juga Lose yang lain. Nah nanti di 2 minggu setelah ini kita bukan cuma hanya akan mendengar cerita, tapi juga ada aktivitas. Nanti siapa yang melakukan aktivitas itu terus dikirim ke Lose Andrian yang paling cepat dan yang paling keren, nanti akan ada hadiah buat adik-adik semua. Oke? Ditunggu ya. Nanti ibadahnya seperti biasa di jam 8.30 pagi. Jadi setiap jam 8.30 pagi udah mandi, udah siap-siap untuk memuji Tuhan sama-sama. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye-bye. Tuhan memberkati.